balik lagi sama gue, Frank. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Seperti biasa di hari Kamis yang penuh bahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita kisah perjalanan Putra Cahaya alias Long Hao Chen. Dimana lagi kalau bukan di series Donghua Throne of Steel episode 130 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap santuy dulu episode sebelumnya. Berkat bimbingan tetua yang Hao-yu, Long Hao Chen berhasil melewati beberapa ujian di ruangan kesatria dan menguasai tahta adamantium ke-12. Namun demi menyembunyikan aura binatang peliharaan Hao Chen, tetua Yu menyarankan untuk pergi menemui penjaga Gunung Suci. Sampai akhirnya, walaupun si Abah tidaklah bisa membantu Hao Chen, tetapi dengan adanya segel kontrak jiwa bersama Raja Unicorn, Long Hao Chen bisa memfokuskan diri sampai dia benar-benar menjadi lebih kuat lagi. Dan setelah kembali ke aliansi, tetua Han Xian lantas memberikan sebuah token wakil komandan kuil ke Satria. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di pembahasan hari ini? Jadi kuilah cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di tengah-tengah perjalanan, Hao Chen lantas teringat dengan pesan tetua Han Xian, di mana dia diharuskan menyelesaikan misi dari pemimpin aliansi membantu seluruh benteng pertahanan, serta mendapatkan 1 juta poin dari setiap benteng aliansi. Selain itu juga, baik Hao Chen dan seluruh rekannya kini telah ditunjuk sebagai penerus 6 kuil aliansi, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, Han Xian meminta Hao Chen agar memanfaatkan misi tersebut menyatukan seluruh kekuatan 6 kuil demi menyelamatkan umat manusia dari invasi klan iblis. Mendapatkan kepercayaan ini, Hao Chen berjanji kalau dia pastilah bisa menyelesaikan misi tersebut dan tidak akan pernah mengecewakan pemimpin aliansi. Meskipun perjalanan kali ini membutuhkan waktu sekitar 1 hari sebelum tiba di benteng Assassin, tetapi untungnya saja berkat evolusi Raja Unicorn ke level 9, dia meminta Hao Chen untuk santuy aja. Pasalnya dia mampu menggunakan elemen cahaya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, kemudian bergegas menuju lokasi tujuan. Di sisi lain, tepatnya di benteng pertahanan kuil Assassin, prajurit perang terlihat disibukkan dengan serangan dadakan yang dilakukan klan iblis, bahkan memaksa mereka untuk melakukan peperangan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Melihat kejadian tersebut, sontak saja menimbulkan kepanikan luar biasa di tempat ini. Selain mendapatkan laporan benteng pertahanan area utara mengalami kekosongan dan kerugian yang mereka alami terlalu besar, Seng Yu dengan cepat meminta si pengawal mengirim pasukan ke area utara, sedangkan tim penyembuh diprioritaskan mendukung penuh pasukan penyihir. Tidak sampai di sini, seorang pengawal terlihat mendatangi Seng Yu dan melaporkan energi pertahanan area tembok selatan mulai habis. Meskipun Seng Yu meminta si pengawal untuk menambah sumber daya di area tersebut dan jangan pernah membiarkan ras iblis menerobos benteng pertahanan, namun para tetua justru menolaknya dengan alasan kalau sumber daya mereka benar-benar menipis. Bahkan jika tidak segera menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu 1 jam, kemungkinan sumber daya mereka akan habis. Sementara itu, melihat pergerakan Raja Iblis bernama Wabra membantai anggotanya, sosok wakil kuil Assassin dengan cepat menghentikan aksi tersebut. Bahkan si wakil ketua dengan cepat mencoba mengurung si Raja Iblis dengan teknik penjara bayangan tersembunyi. Dan tiba-tiba kemampuan yang dilepaskan barusan semakin membuat Raja Iblis ngamuk nggak karuan. Bahkan dia menegaskan teknik yang digunakan tidaklah bisa menghentikan dirinya, sehingga Wabra tanpa pikir panjang langsung menyerang, serta mengatakan apakah cuman segini doang kekuatan wakil kepala kuil Assassin. Menyaksikan hal itu,
Seorang pengawal segera melaporkan kejadian tersebut, di mana pasukan elit juga mengalami kerugian besar pasca diserang habis-habisan oleh Raja Iblis. Mendapati laporan ini, sontak saja bikin Shang Yu terlihat panik. Pasalnya lebih dari 50.000 pasukan yang dipimpin dua wakil aliansi mereka tidak bisa mengatasi Raja Iblis tingkat 8. Sehingga dia beranggapan, klan Iblis pastilah sudah mengetahui titik kelemahan mereka dan secara perlahan bertujuan memusnahkan benteng klan Assassin. Dengan adanya fakta tersebut serta pasang muka kesel, Shang Yu pada awalnya berniat turun langsung ke medan perang. Namun sayangnya aksi tersebut langsung dihentikan para tetua. Pasalnya dia merupakan kartu as dan jika meninggalkan tempat ini, ditakutkan benteng utama akan hancur. Mendengarkan percakapan tersebut, bapaknya Shai-Er lantas meminta Shang Yu menahan diri, di mana Shang Linsin bertujuan untuk membantu wakil kepala kuil. Melihat kepergian putranya, jelas membuat Shang Yu nambah panik. Pasalnya efek samping tungku spiritualnya belum pulih sepenuhnya. Dan jika memaksakan diri hal itu akan mengancam hidupnya. Dan tiba-tiba saja... 我什么什么？将迎来巡回赐予的毁灭！狂悖的小丑！ Nah, ternyata serangan yang dilepaskan barusan adalah milik Shang Shai-Er, di mana sang putri kuil assassin telah menyelesaikan ujian di ruangan reinkarnasi wanita suci. Bahkan hanya membutuhkan waktu 1 tahun, Shai-Er telah mencapai tingkat 8. Sehingga hal inilah yang membuatnya mendapatkan kepercayaan diri penuh bisa mengalahkan sang Raja Iblis. Di waktu yang sama, ketika Wabra cuma pelangap-longo doang menyaksikan kemunculan Tuan Putri Kuil Assassin, Shai-Er tanpa belas kasih segera melepaskan pedang reinkarnasi untuk mengakhiri hidup si Raja Iblis. 'Dikarenakan Raja Iblis telah meninggoy, Shang Shai-Er lantas memerintahkan seluruh pasukan membunuh klan Iblis. Menyaksikan peningkatan dalam tubuh cucunya, sontak saja mengejutkan Shang Yu bersama Ling Xin. Pasalnya setelah keluar dari ruangan ujian, Shai-Er memiliki aura membunuh begitu kuat. Dan jika dibandingkan sama Long Hao Chen, kemungkinan cucunya adalah orang paling kuat dari 6 kuil assassin. Sementara itu, ketika Shang Shai-Er lagi asyik membantai-bantai pasukan iblis tingkat keroco, seluruh anggota tiba-tiba saja dibuat tercengang melihat aura iblis membatasi pergerakan Tuan Putri mereka, bahkan seolah-olah ingin mengurungnya di dalam aura tersebut. Walaupun di momen ini, seluruh anggota mencoba untuk menyelamatkan Shai-Er, tetapi hal tersebut percuma saja. Pasalnya teknik yang digunakan Raja Iblis Orion berhasil mengurung Shang Shai-Er. Orion menjelaskan, sebelum memulai aksi penyerangan, mereka telah menyusun rencana untuk mengorbankan salah satu dewa iblis menangkap Shai-Er. Meski dikatakan perkembangan Tuan Putri Kuil Assassin terlalu singkat dan bisa saja menjadi ancaman besar bagi dirinya, tetapi hari ini Orion bertujuan untuk menyerahkan kepala Shai-Er kepada Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Tepat di momen genting, ketika Shang Shai-Er diambang kematian, jagoan kita tiba-tiba saja muncul bagaikan pahlawan demi menyelamatkan sang pujaan hati. Sementara itu, di saat beberapa orang dibuat tercengang melihat aksi heroik Long Hao Chen dan bertanya-tanya itu pemuda siapa, Orion justru merasa tidak terima dengan serangan barusan, sehingga dia secara barbar melepaskan jurus andalan ke segala arah. Bukannya takut menghadapi kemampuan tersebut, jagoan kita lantas meminta Shai-Er menyelesaikan pertarungan ini terlebih dahulu. Pasalnya Hao Chen sangatlah merindukan combo maut duo bucin. Alhasil setelah Shai-Er bersama Hao Chen mengombinasikan kekuatan, mereka langsung tancap gas menyerang Raja Iblis. Meski Orion telah menggunakan akar pohon membatasi pergerakan duo bucin, sayangnya hal tersebut sia-sia saja, di mana Hao Chen bersama Shai-Er dengan mudah menghancurkan akar pohon ini
bahkan membuat sang Raja Iblis tidak berdaya. Merasa kesal terus ditekan, serta menyadari bakat dua bucin sangatlah overpower, Orion dengan cepat mengaktifkan teknik pamungkas yang disebut akar lilitan anggur, hingga menimbulkan efek racun paling mematikan bagi seluruh prajurit perang, dan langsung membuat mereka jatuh pingsan. Melihat situasi ini, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan teknik baptisan cahaya untuk menghilangkan racun di area sekelilingnya. Bahkan serangan tersebut langsung mengenai sang Raja Iblis. Di waktu bersamaan, Tuan Putri Sayer terlihat melepaskan teknik ruang pembantaian ganda untuk mengakhiri nyawa Orion. Berkat adanya efek pemulihan yang diberikan Hao Chen, seluruh anggota benteng pertahanan berhasil mengusir mundur pasukan klan iblis. Dengan begitu, perang sudah berakhir. Masih di tempat yang sama, dua bucin saling menanyakan kabar selama mereka berpisah. Walaupun keduanya baik-baik saja, tetapi di sini Hao Chen lantas memanggil Raja Unicorn untuk membawa Sayer kembali ke benteng. Menyaksikan hal itu, semua orang beranggapan jika Hao Chen adalah salah satu kesatria suci yang dikirim langsung oleh kuil assassin untuk membantu mereka. Bahkan Sheng Yu sendiri tidaklah mengenali Hao Chen. Tidak berselang lama, setibanya di ruangan, Hao Chen segera memberikan salam hormat kepada Sheng Yu dan mengatakan jika dirinya seorang wakil komandan dari kuil kesatria suci nomor 12. Mendengarkan hal itu, Sheng Yu meminta Hao Chen tidak terlalu sungkan-sungkan. Pasalnya dia belum mengucapkan terima kasih atas jasanya karena menyelamatkan hidup cucunya. Meski pada awalnya Hao Chen mencoba untuk mengungkapkan identitas aslinya, namun karena Sheng Yu dibuat kagum dengan bakat pemuda di sampingnya, dia berniat menjadikan Hao Chen sebagai menantunya. Dengan alasan kalau benteng kuil assassin dalam bahaya, dia bisa memanggil Hao Chen kapan saja. Dan ternyata... Long Hao Chen! Melihat pemuda tampan kembaran Mimin adalah Hao Chen, sontak saja mengejutkan pihak keluarga Sayer. Nah, dikarenakan Sayer sudah menyelesaikan tantangan yang diberikan pemimpin aliansi dan mencapai level 8 dalam waktu 1 tahun, Sheng Yu langsung menanyakan apakah Long Hao Chen akan bergabung dengan anggota lain. Jagoan kita menjelaskan, pemimpin aliansi telah memberinya misi tambahan untuk mendapatkan 1 juta poin dari setiap misinya, dan kemungkinan Hao Chen akan tinggal beberapa hari lagi di benteng kuil assassin. Mendengarkan penjelasan tersebut, dan mengingat kedua bucin ini telah melakukan tugasnya dengan sangat baik mengusir klan iblis, kakek Sheng Yu tanpa pikir panjang langsung memberikan 1 juta poin untuknya. Melihat hal itu, Hao Chen pada awalnya beranggapan kalau misi tambahan terlalu mudah, namun belum sempat melanjutkan ucapannya, seorang pengawal terlihat memasuki ruangan serta melaporkan sebagian prajurit tiba-tiba jatuh pingsan. 还有一名魔神，怎么回事？林国人陷入昏迷。 Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan kesatria tampan episode 130-nya. Bagaimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Kira-kira bakalan terjadi apa lagi ya guys ya? Apakah Sheng Sayer bersama Long Hao Chen mampu mengatasinya? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat santuy yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau rebahan santuy dulu. See you next time guys. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.
It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.